Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Kayaknya bukan rahasia lagi kalau misalnya negara-negara Eropa, bangsa-bangsa barat ini selalu melihat bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas 2. Negara-negara Eropa, Uni Eropa ini masih saja menganggap Indonesia itu sebagai koloninya. Ini terbukti saat Indonesia dulu melakukan pelarangan ekspor raw material termasuk nikel, bauksit, baja, timah yang membuat Uni Eropa ini murka dan tak terima. Mereka masih merasa bahwa Indonesia, harta kekayaan Indonesia adalah milik bangsa Eropa. Sehingga saat bangsa kita speak up, stand up, kita melarang, kita menolak harta kekayaan kita dijual dengan harga murah ke bangsa Eropa, mereka pun langsung menggugat Indonesia ke World Trade Organization. Teman-teman, hari ini pun kita bakal sama-sama menyaksikan salah satu pernyataan sikap Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini terlalu baik, bangsa Indonesia ini terlalu mudah untuk melupakan. Kenapa teman-teman? Di sini Pak Prabowo mengatakan bangsa Indonesia itu terlalu baik sampai kita itu memperbolehkan bangsa lain untuk mengambil harta kekayaan Indonesia. Dan Pak Prabowo juga mengatakan bangsa Indonesia ini terlalu mudah melupakan 300 tahun negara Indonesia Nusantara yang dijajah oleh orang-orang Eropa, oleh Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, dan negara-negara Eropa yang lain yang notabene mereka itu adalah pencuri. Mereka itu mencuri harta kekayaan Indonesia untuk dibawa ke negaranya. Nah teman-teman, kita mau sama-sama menyimak pernyataan Pak Prabowo yang sudah lelah, yang sudah jengah untuk melakukan berbagai kerjasama dengan Eropa. Dan bahkan Pak Prabowo di pernyataan ini, pernyataan yang akan sama-sama kita simak bersama-sama, mengatakan bahwa kalau misalnya Indonesia sudah mampu mengelola harta kekayaannya sendiri, mengolah hasil industrinya sendiri, Pak Prabowo mengatakan kami sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan Eropa. Oke teman-teman, biar informasinya lebih menarik, biar informasinya lebih lengkap, mending kita langsung aja simak deh pernyataan sikap Pak Prabowo terkait hubungan Indonesia dan juga Uni Eropa. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Saudara-saudara sekalian, ada suatu pelajaran di negara-negara barat. Negara barat itu mengajarkan hampir di setiap sekolah mereka, di universitas mereka, di fakultas-fakultas mereka, apalagi fakultas strategi dan fakultas perang. Kita negara keempat terbesar di dunia. Saya kira tidak ada satupun fakultas di Indonesia yang judulnya adalah Fakultas Ilmu Perang. Nggak ada kan? Tidak ada kan? Sekarang ada mulai kajian pertahanan, kajian sedikit. Kalau kita ke negara barat, ya di situ ada, di Inggris itu ada King's College, ya. Dia punya fakultas namanya War Studies, kajian perang. Sekian tahun yang lalu waktu saya masih aktif, saya mengerti tentang hal itu dan saya mencoba mengirim perwira Indonesia untuk sekolah di situ. Sangat sulit, ditolak. Saya lobby lagi, saya minta lagi, akhirnya diterima. Tapi si mahasiswa kita itu, si perwira muda itu diintimidasi, di cywar. Kemudian dikatakan kamu boleh belajar di sini, tapi kau tidak dapat gelar. Benar ini kejadian. Perwira itu saya panggil. Perwira itu masih saya ingat namanya, Restu. Waktu itu dia masih mayor atau nama lengkapnya apa? Restu. Siapa Fri? Restu. Saya panggil dia, Restu. Kamu berangkat ke situ, kau belajar dan kau siap tidak dapat gelar. Tapi yang penting
Saya menginginkan ada perwira Indonesia yang belajar apa yang mereka ajarkan di situ. Jadi masalah gelar itu urusan belakang. Nanti kita cari kepada kamu gelar. Dia belajar di situ tanpa dikasih gelar. Rupanya pemerintah Inggris nggak enak. Ada perwira muda mau belajar tanpa dikasih gelar di ujung pelajarannya. Akhirnya dikasih lagi, kamu boleh habis kau selesaikan di sini, kau belajar di universitas lain, di situ kau dapat gelar master. Jadi kalau orang biasa satu kali belajar dapat gelar, dia harus 2 kali belajar dapat gelar. Tapi enggak, tidak apa-apa, kita terobos pertama kali perwira Indonesia masuk di fakultas itu. Salah satu ajaran mereka sangat sederhana. Itu mereka sebut dengan hukum Thukydides, yang terdiri dari hanya satu kalimat. Hukum Thukydides berbunyi, the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat apa yang dia bisa berbuat, yang lemah harus menderita. Ujura, ini ajaran mereka, dan ini diajarkan ke setiap perwira dan pejabat yang akan memimpin dan mengendalikan sebuah negara di negara-negara barat. Dan ini terbukti. Apa yang kita lihat sekarang di mana-mana, kita lihat di Gaza, ada sebuah negara merasa kuat, dia ingin berbuat apa yang dia bisa berbuat. Dia mau bom, dia mau hancurkan, dia mau usir, dia mau duduki, karena dia kuat. Saudara-saudara, perang Ukraina, Rusia dituduh menyerang sasaran sipil, menyerang sekolah, menyerang rumah sakit, menyerang kota-kota. Barat berang, marah, dikasih sanksi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau Israel menyerang, Israel yang membom sasaran sipil, Barat tidak memberi sanksi kepada Israel. Jadi bapak-bapak sekalian, sebagai pemimpin umat, sebagai ulama, marilah kita sadar ini, bahwa bangsa Indonesia dengan segala kekayaannya, dengan segala potensinya, bukannya kita akan aman-aman saja, bukannya kita akan baik-baik saja kalau kita tidak bertekad untuk membangun bangsa kita menjadi bangsa yang kuat. Nasib kita, ya, kita harus jujur, kita harus koreksi diri kita. Bangsa kita ini, bangsa Nusantara ini, datang dari berbagai puluh suku bangsa. Ya, pada dasarnya sifat kita ini ramah. Sifat asli suku-suku di Nusantara ini ramah, ramah kepada tamu. Bener kan, ibu-ibu? Iya kan? Kita selalu hormat sama tamu. Tamu datang, ya kan? Monggo pinara. Kita kalau perlu kita pinjam dari tetangga.
pinjam gula, pinjam beras kalau perlu, karena kita hormat sama tamu. Benar nggak? Ini sifat kita. Bangsa-bangsa lain belum tentu sama dengan kita. Saya cukup lama besar di barat, saya faham kadang-kadang budaya mereka berbeda. Ya tidak salah, mungkin iklimnya berbeda, ya kan? Jadi saya pernah diundang oleh teman saya waktu saya sekolah. Prabowo belajar di rumah saya nanti sore. Oh baik, oke. Jadi saya ikut dia ke rumah dia, diajak belajar. Waktunya itu jam 6 sore. Waktu saya masuk ke rumahnya, keluarga dia sedang makan di meja makan. Dia bawa saya ke kamar. Prabowo, kok di sini ya? Ini buku-buku, kok belajar? Saya makan dulu sama keluarga saya. Kita kan aneh, ya kan? Tapi dia tidak salah. Loh, saya ajak kamu ke rumah saya untuk belajar, bukan untuk makan. Oh, saya belajar budaya mereka gitu. Kamu kan sudah dikasih makan oleh orang tuamu. Ini saya makan dengan orang tua saya. Jadi tunggu ya, saya makan dulu. Kita kan tidak bisa. Sifat kita tidak bisa. Kita lagi makan, ada orang datang, ini. Nah, saking baiknya kita didatangi. Nusantara ini didatangi dari ratusan tahun. Spanyol datang, Portugal datang, Perancis datang, Inggris datang, Belanda datang, habis itu nggak mau pulang-pulang. Datang pertama dia mau dagang, dia minta izin ke sultan-sultan kita, pangeran-pangeran kita, dia mau dagang. Sultan Banten, bolehkah kita dagang? Oh, dagang boleh. Bolehkah kita buka pos dagang di sini? Boleh. Begitu dikasih izin pos dagang, boleh enggak saya bikin tembok? Oh, boleh. Lama-lama temboknya tambah tebal. Pos itu jadi benteng. Habis itu, boleh enggak saya bikin pelabuhan? Lama-lama dia kuasai kerajaan kita. Jadi pelajaran sejarah ini menurut pendapat saya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, pelajaran sejarah itu masih berlaku sampai sekarang. Sekarang dia tidak pakai lagi nama-nama seperti itu. VOC dulu kan, sekarang nggak pakai VOC. Sekarang pakai macam-macam lah, ya kan? Perusahaan ini, perusahaan itu, bank ini, bank itu. Tapi ujungnya sama, dia mau kuasai kekayaan kita. Nah, di sini banyak ahli pakar, banyak tokoh, banyak birokrat kita, banyak pejabat kita, banyak pemimpin politik kita tidak terlalu sadar. Dan apa yang mereka lancarkan? Jelas, sangat jelas mereka lancarkan politik yang namanya divida et impera. Pecah, kuasai. Pecah, berkuasa. Divida et impera. Dan sampai sekarang masih berlaku. Kalau kita lihat, maaf ya, ini kita bicara di antara kita, logikanya kalau kita lihat sekian puluh negara Arab dengan satu bahasa Arab, satu agama Islam, dengan kekayaan yang luar biasa, kekayaan cadangan minyak dan gas terbesar di dunia, di Irak, di Kuwait,
di Qatar, di Bahrain, di Abu Dhabi, di Libya, di Sudan. Harusnya 22 negara itu kalau bersatu menjadi superpower yang luar biasa. Tapi kita juga harus akui banyak tidak bisa bersatu. Bahkan yang kita kadang-kadang bingung, di antara saudara-saudara kita yang sama-sama Muslim, yang sama-sama Arab, bisa perang di antara mereka. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap Pak Prabowo terkait pandangannya terhadap bangsa Eropa. Di mana Pak Prabowo sekali lagi menegaskan bahwa bangsa Indonesia ini terlalu baik, terlalu ramah, bahkan menyambut kedatangan bangsa Eropa yang dulu pertama kali datang ke Banten untuk berdagang. Kita terlalu ramah sehingga mengizinkan mereka untuk membangun pos dagang, membangun benteng-benteng, pelabuhan, hingga mereka malah menguasai kerajaan-kerajaan, wilayah-wilayah di Nusantara. Semoga ini teman-teman kita bisa belajar dari sejarah bahwa Indonesia ada batasnya menjadi orang baik. Ada batasnya ramah teman-teman. Jangan sampai keramahan kita malah mengundang malapetaka bagi bangsa Indonesia. Jadi kalau misalnya saat ini bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang proteksionis, bangsa yang terlalu bangsa yang tertutup, yang ingin bangsa yang tertutup, yang hanya mementingkan kesejahteraan banknya sendiri sehingga membuat dunia ini rugi akibat pelarangan ekspor nikel, itu saya rasa adalah harga yang pantas demi kemajuan dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita mempunyai seorang pemimpin yang gila disanjung, yang gila hormat, yang gila sanjungan negara-negara barat, tapi membiarkan rakyatnya kelaparan, membiarkan rakyatnya tetap miskin, sedangkan dia disanjung-sanjung, diberikan uang terus-menerus oleh bangsa barat. Kita nggak bisa membayangkan Indonesia bakal hancur seperti apa kalau misalnya punya pemimpin seperti itu. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita mendapatkan seorang pemimpin yang berani dianggap hina, yang berani dianggap rendah, yang berani menjadi musuh oleh bangsa barat tetapi disanjung oleh rakyatnya. Ya, inilah pemimpin yang kita harapkan, yang berani untuk berperang melawan Eropa, melawan bangsa-bangsa barat yang ingin menguasai kembali harta kekayaan Indonesia. Lebih baik kita putus kerjasama dengan Eropa daripada kita malah dirugikan. Buat apa kita kerjasama dengan bangsa barat kalau misalnya nggak mendapatkan keuntungan sama sekali, bahkan kita yang dapat kerugian. Itu saya sangat setuju dengan apa yang Pak Prabowo, pandangan politik Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo tidak mau bekerja sama dengan Eropa kalau misalnya itu hanya membawa kerugian bagi bangsa Indonesia. Ya teman-teman, itu mungkin informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari kajian online. Sudah hampir 19 menit, sudah lebih dari 15 menit durasi video kali ini. Sekali lagi teman-teman, biar nggak ketinggal informasi menarik lainnya di kajian online, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.